Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Rahman. Nomor induk mahasiswa D2019-1075. Di sini saya akan menjelaskan beberapa Q&A yang telah diberikan oleh Pak Hilmi selaku dosen mata kuliah Akhlak Tasawuf. Baik, langsung saja tanpa basa-basi. Pertanyaan yang pertama, berikan dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Sebagaimana makalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, saya ingat benar waktu itu, yang mengatakan bahwa akhlak dan tasawuf itu sama satu frekuensi, dalam artian sama dalam hal makna. Tasawuf itu bisa dikatakan akhlak, dan akhlak itu bisa dikatakan tasawuf juga. Nah, referensi patokan dalam Al-Quran, di dalam menafsirkan, di dalam mengutarakan ayat di dalam Al-Quran, itu saya mengambil ayat wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran telah menuntut kepada seorang, menuntut kepada manusia untuk memiliki khuluqin adzim, akhlak yang benar-benar mulia. Oleh karena itu, peranan akhlak itu sangat penting bagi manusia sebagaimana anjuran dari Al-Quran, dan juga sebagaimana anjuran dari Al-Hadis yang mengatakan bahwa innama bu'istum liutammima makarimal akhlak. Jadi manusia itu dituntut untuk mengutamakan atau mempelajari sebagaimana makarimal akhlak, paling mulianya akhlak. Juga di dalam suatu makalah itu disebutkan bahwa akhlak nilainya itu lebih mulia daripada teori. Jadi pengamalan akhlak itu nilainya lebih mulia daripada orang yang terus belajar mengenai teori akan tapi tidak diamalkan dengan akhlak yang mulia. Terus pertanyaan yang kedua, jelaskan ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. Inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf, poin yang pertama, seorang itu dituntut untuk belajar ilmu fikih terlebih dahulu, karena untuk menguatkan syariat mereka. Di dalam ilmu fikih, orang tersebut harus mempelajari ilmu fikih yang mana? Orang tersebut harus mempelajari ilmu fikih yang berkaitan tentang dirinya sendiri. Nah, kemudian apabila orang tersebut sudah mempelajari ilmu fikih yang telah berkaitan tentang dirinya sendiri, maka orang tersebut boleh lari kepada ajaran tasawuf. Jadi orang tersebut yang pertama harus mempelajari ilmu fikih untuk menguatkan syariatnya. Kemudian orang tersebut boleh lari ke tasawuf. Dalam artian peranan akhlak atau tasawuf itu harus tetap disesuaikan sedikit demi sedikit di dalam mempelajari suatu tasawuf. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Sebenarnya masyarakat modern dan masyarakat lampau itu sejatinya sama aja. Peranan tasawuf itu sejatinya sama aja, sama-sama urgen, sama-sama penting. Jadi tidak ada hambatan dan tidak ada batasan di dalam mempelajari ilmu tasawuf di zaman lampau maupun di zaman modern yang terjadi saat ini. Melihat atau menilik fakta yang beredar saat ini, yakni manusia semakin hari semakin terkikis akhlaknya. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk mempelajari akhlak. Peranan akhlak itu menjadi sangat penting di dalam zaman modern saat ini. Mengapa demikian? Karena saya berikan contoh penebangan hutan secara liar. Apabila manusia semakin hari semakin tidak teratur akhlaknya, maka kita sekarang tidak akan melihat hutan yang sangat lebat. Karena apa? Karena bakal mereka tebangi, mereka memuaskan nafsu mereka. Oh, yang penting saya dapat uang, itu aja. Mereka itu seakan-akan tidak mementingkan orang lain. Nah, di sana peranan tasawuf atau akhlak
itu sangat penting untuk diajarkan kepada masyarakat modern saat ini. Dan juga kasusnya seorang koruptor sekarang marak-maraknya demo mahasiswa. Karena kenapa? Karena memang pemegang hukum itu sudah kelewatan batas, apalagi pada saat ini kan era-eranya yang namanya COVID-19. Juga di dalam kasus-kasus pemerintah itu ada pemerasan bansos ya, seperti itulah. Oleh karena itu peranan tasawuf itu memang sangat urgent untuk diterapkan kepada penerus bangsa atau agent of change yang bakal meneruskan estafet bangsa ini. Kemudian selanjutnya, apa yang Anda pahami tentang thariqah atau tarikat? Sebagaimana yang saya ketahui dan sebagaimana yang telah saya pelajari, thariqah atau tarikat itu dapat diartikan sebagai jalan secara epistemologi. Secara terminologi, secara manabistilah, thariqah atau tarikat itu dapat diartikan sebagai jalan seorang salik dalam menempuh suluknya, seakan-akan dia itu dengan tujuan taqarrub ilallah. Jadi yang saya pahami tentang tarikat atau thariqah itu seperti itu. Dan juga di dalam tarikat atau thariqah ini banyak sekali macamnya, contohnya tarikat Naqsabandiyah dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 5, jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu. Simpelnya gini, jika sesuatu itu dapat mengarah kepada kebaikan, itu disebut dengan cinta. Dan apabila sesuatu itu dapat mengarah kepada keburukan, itu disebut nafsu. Jadi apabila orang itu mencintai seseorang, dia pasti akan mengarahkan orang tersebut kepada kebaikan. Apabila sebaliknya orang tersebut cinta kepada seseorang, cinta akan suatu hal, dan orang tersebut mengarah dapat membuat dirinya atau diri orang lain itu dapat membuat hal buruk, maka itu bisa dikategorikan sebagai nafsu. Sebagaimana yang saya ketahui seperti itu. Terus selanjutnya, ini ada narasi yang diberikan oleh Pak Hilmi yang berisi Damar adalah seorang mahasiswa perantauan yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Dia baru saja mengalami musibah besar di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar habis saat semua keluarganya tertidur lelap. Kini dia hidup sebatang kara di tengah sedang proses menuntut ilmu. Tak ada keluarga dan harta benda yang tersisa. Nah, pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjadi damar? Nah, jika saya menjadi damar, ada beberapa poin yang akan saya lakukan. Poin yang pertama, saya akan mencari pekerjaan dan akan kerja secukupnya untuk memenuhi kebutuhan keseharian saya. Karena kita hidup di dunia ini pasti tidak ada yang instan. Oleh karena itu, apabila kita ingin hidup di dunia ini dan ingin hidup kita, umur kita barokah, maka apa yang kita lakukan? Yakni kita harus berusaha mencari kerja, mencari lapangan pekerjaan, yang mana lapangan pekerjaan itu halal dan dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya. Kebutuhan keseharian yang dimaksud itu ialah ya cukup untuk memenuhi isi perutnya aja, makan itu. Kemudian poin yang kedua, saya akan mencoba untuk bersabar semaksimal mungkin, dalam artian saya bukan hanya bersabar aja, tapi saya harus memikirkan langkah ke depan yang akan saya lakukan. Kemudian poin yang ketiga, saya juga akan belajar di pondok pesantren yang dapat menerima para santrinya yang benar-benar tidak mampu dalam segi ekonomi, sebagaimana contoh damar itu. Nah, apa timbal balik saya? Saya selain belajar di sebuah pondok pesantren, saya akan mengabdikan diri saya sebagai hadam atau pelayan. Jika tidak tahu hadam itu apa, hadam itu pelayan kiai, dan saya akan mendedikasikan
hidup saya di pondok pesantren. Selain menempuh hidup baru dalam mempelajari suatu ilmu, saya juga dapat mengambil barokah pondok pesantren yang dapat mengarahkan kepada saya mengarah kepada jannahnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak berkenan menerima jawaban saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.